Bacaan dari kitab pertama Samuel. Setahun sesudah mempersembahkan kurban di Silo, mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Anak itu diberinya nama Samuel, sebab katanya, "Aku telah memintanya dari Tuhan." Lalu Elkana, suami Hana, pergi dengan seisi rumahnya untuk mempersembahkan kurban sembelihan tahunan dan kurban nazar kepada Tuhan. Tetapi Hana tidak ikut pergi. Katanya kepada suaminya, "Nanti apabila anak itu sudah cerai susu, aku akan mengantarkan dia, maka ia akan menghadap kehadiran Tuhan dan tinggal di sana seumur hidupnya." Setelah Samuel disapih oleh ibunya, ia dihantar ke rumah Tuhan di Silo, dan bersama dia dibawalah seekor lembu jantan yang berumur 3 tahun, 1 eva tepung, dan sebuyung anggur. Waktu itu Samuel masih kecil betul. Setelah menyembelih lembu, mereka mengantarkan kanak-kanak itu kepada Eli. Lalu Hana berkata kepada Eli, "Mohon bicara, tuanku. Demi Tuhanku hidup, akulah perempuan yang dahulu berdiri di sini dekat tuanku untuk berdoa kepada Tuhan. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan. Seumur hidupnya terserahlah anak ini kepada Tuhan." Lalu sujudlah mereka semua menyembah Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Berbahagialah orang yang diam di rumah-Mu ya Tuhan. Berbahagialah orang yang diam di rumah-Mu ya Tuhan. Betapa menyenangkan tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Jiwaku merana karena merindukan pelataran rumah Tuhan. Jiwa dan ragaku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Berbahagialah orang yang tinggal di rumah-Mu ya Tuhan. Berbahagialah orang yang diam di rumah-Mu, yang memuji Engkau tanpa henti. Berbahagialah para peziarah yang mendapat kekuatan daripada-Mu, yang bertolak dengan penuh gairah. Berbahagialah orang yang diam
Ya Tuhan Allah semesta alam, dengarkanlah doaku. Pasanglah telingamu ya Allah yaku. Lihatlah kami, ya Allah perisai kami. Pandanglah wajah orang yang kau urapi. Berbahagialah orang yang tinggal di rumah-Mu ya Tuhan. Bacaan dari surat pertama Rasul Yohanes. Saudara-saudaraku terkasih, lihatlah betapa besar kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu, dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Allah. Saudara-saudaraku yang terkasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata bagaimana keadaan kita kelak. Akan tetapi, kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Saudara-saudaraku yang terkasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian penuh iman untuk mendekati Allah. Dan apa saja yang kita minta dari Allah, kita peroleh daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Dan inilah perintahnya itu, yakni supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus Anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam Dia. Dan beginilah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu dalam Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Demikianlah sabda Tuhan. Bukalah hati kami ya Tuhan, supaya kami memahami sabda Putra-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu.
Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Tiap-tiap tahun pada hari raya Paskah, orang tua Yesus pergi ke Yerusalem. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Seusai hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya, karena mereka menyangka bahwa Yesus ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu baru mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan. Karena tidak menemukan dia, kembalilah orang tua Yesus ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari, mereka menemukan Yesus dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasan dan segala jawab yang diberikannya. Ketika Maria dan Yusuf melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Lihatlah bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu Yesus pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan Maria menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Yesus makin bertambah besar dan bertambah pula hikmatnya. Ia makin besar dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku seiman dalam Kristus, baru saja kita merayakan Hari Raya Natal, kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita memestakan keluarga kudus Nazaret, Yesus, Maria, dan Yusuf. Masing-masing kita punya keluarga. Natal adalah pesta keluarga. Ya. Biasanya kita bersama-sama, biasanya misa sendiri-sendiri, khusus Natal bersama. Ya. Kalau tidak ada tugas dari paroki, bersama keluarga, pakai baju baru. Ya, memang dalam realitas sekarang masa pandemi acap kali tidak mungkin. Loh, kok tidak mungkin? Ya. Saya mendengar cerita suatu keluarga yang mau mengajak keluarga yang lain, lalu daftar pakai Google. Ayo. Wah, yang istri mencoba mencari kalau bisa dapat 2, suaminya 2 supaya nanti lengkap. Nah, istrinya dapat 2, wah ini sudah habis kuotanya, habis apa namanya itu, jatahnya ya. Jadi tidak bisa, ya. Memang idealnya bisa ke gereja semua, tapi masa pandemi dibatasi. Tapi tidak mengurangi bagaimana peristiwa keluarga yang dirayakan, baik dalam ekaristi maupun di dalam rumah lebih-lebih. Ya, bagaimana Natal bergema dalam peristiwa keluarga dan keluarga kudus Nazaret yang kita saksikan di gua. Yesus yang lahir didampingi Maria dan Yusuf memancarkan sinar kegembiraan, kebahagiaan, lebih-lebih kesederhanaan. Inilah yang perlu. Ya. Justru di masa pandemi ini tantangan bagi kita untuk merayakan secara sederhana. Kita bisa legowo, ya. Banyak hal yang dibatasi itu membuat kita semakin kreatif, tidak mengurangi makna cinta kasih dalam keluarga dan juga persaudaraan. Ingat tema Natal tahun ini, yaitu cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Dalam Kristus kita bersaudara. Semoga keluarga-keluarga senantiasa ya menggarisbawahi ini,
Apa yang digarisbawahi Romo? Nah, bisa jadi suatu keluarga, tapi apakah mereka bersaudara? Ya, bukan hanya soal keluarga saudara jasmani biologis, tapi secara rohani mereka juga saling menyapa, membangun persaudaraan dalam keluarga, mengapa tidak? Sehingga di keluarga kerasan, ya. Keluarga menjadi tempat yang aman untuk mengalami hadirat Allah. Ya, ya. Kita mempersiapkan Natal tidak langsung Natal ya, ada masa Advent, bukan? Ya. Keluarga lingkungan ya menjadi tempat bagaimana nyaman untuk mengalami hadirat Allah. Memang tidak serta-merta secara nyata ya di lingkungan ya, dibatasi juga lagi. Tapi kepada keluarga mengapa tidak? Cinta kasih Kristus itu menggerakkan untuk hidup bersaudara, hidup satu keluarga, hidup dalam satu iman, harapan dan kasih. Sehingga anggota keluarganya saling ditumbuh kembangkan dan menjadi senang dalam keluarga. Keluarga bukan menjadi neraka. Ya, perjumpaan saling simpang siur satu sama lain, apalagi menghindar. Tidak. Seperti keluarga Kudus Nazaret, justru dalam masa pandemi tantangan godaan ada. Yusuf dan Maria menuju ke Bethlehem pun tidak tanpa tantangan. Ya, sampai kepada kandang sederhana ini pun yang memang ditolak beberapa kali di rumah penginapan dan akhirnya menemukan tempat sederhana. Dan disitulah Yesus dilahirkan dengan kehangatan cinta orang tuanya. Ya. Yusuf yang menjaga, Maria yang memelihara dan membesarkan Yesus. Dan Maria merekam semua peristiwa yang dialami Yesus dalam hatinya. Tadi menarik kisah. Dalam Injil kita dengarkan bagaimana peristiwa yang dialami oleh keluarga Nazaret itu. Maria menyimpan segala perkara itu dalam hatinya dan merenungkannya. Semoga keluarga-keluarga kita punya pengalaman rohani yang dikenang, yang ditumbuh kembangkan, yang direfleksikan. Sehingga tiap tahun kita merayakan Natal dari hari ke hari semakin mengalami keindahannya. Ku cinta keluarga Tuhan. Apa? Ku cinta keluarga Tuhan. Terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi. Betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Hati senang itu ya, gembira. Ya, di masa pandemi menjadi obat. Kalau kita mencintai ya, tinggal dalam keluarga Tuhan. Maria dan Yusuf senantiasa dihadirkan. Keluarga Kudus Nazaret, Yesus beserta kita sebagai Immanuel. Kita akan bahagia. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi. Betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Hari pesta keluarga kudus menghangatkan cinta kita satu sama lain. Sehingga iman bertumbuh bagi anggota keluarga, bagi anak-anak, bagi orang tua juga ya. Kita semua rukun bersatu, damai. Rahmat Natal berkembang membuahkan keluarga-keluarga yang sejahtera. Contohnya keluarga Kudus Nazaret terbukti nyata dalam keluarga kita masing-masing. Berkatalah menyertai kita semua. Amin. Mari kita bangkit.